Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik media video. Video sebagai salah satu media telah banyak berkontribusi positif dalam dunia pembelajaran. Video berasal dari bahasa Latin yaitu visi atau visum yang memiliki arti melihat atau memiliki penglihatan. Agnew dan Kellerman dalam Munir 2014 mendefinisikan video sebagai media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar yang memberikan ilusi gambaran serta fantasi pada gambar yang bergerak. Video memiliki manfaat dan karakteristik, diantaranya mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realitas dalam waktu yang singkat, dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan, dapat diputar ulang dari masa ke masa, pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat, sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa, mengembangkan imajinasi peserta didik, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realitas, menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Kemudian ada ciri-ciri video yang baik, yaitu dapat menarik siswa, benar dan autentik, up to date dalam setting, pakaian, dan lingkungan, perbendaharaan bahasa yang digunakan secara benar, kesatuan dan urutan teratur, teknis yang digunakan cukup memenuhi persyaratan dan cukup memuaskan. Menurut Munadi, ada pula langkah-langkah pemanfaatan film sebagai media video dalam proses pembelajaran. Sebagai berikut, yaitu video harus dipilih agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru harus mengenal dan melihat video terlebih dahulu untuk mengetahui manfaat bagi pelajaran. Kemudian setelah video diperlihatkan kepada peserta didik perlu dilakukan diskusi. Bila memungkinkan, video dapat diputar 2 kali atau lebih untuk memperlihatkan bagian-bagian tertentu. Setelah itu dilakukan tes beberapa siswa atau seluruh siswa seberapa banyak yang dapat ditangkap oleh siswa tersebut dari video yang sudah ditayangkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur penggunaan media video dalam pembelajaran. Media video menjadi salah satu yang dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran, tidak terkecuali pada pembelajaran PAI. Media video terbukti dapat membantu guru untuk menyampaikan materi dengan lebih menarik dan menyenangkan. Pembelajaran PAI dengan melalui media video akan sangat banyak menguntungkan guru dan peserta didik. Selain menghemat waktu dan tenaga, materi yang disampaikan pun akan lebih mudah diingat dan sangat kuat untuk mempengaruhi emosi seseorang. Selanjutnya, prosedur penggunaan media video dalam pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi materi dan program video yang ada serta peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, merancang topik-topik yang akan didiskusikan. Yang ketiga, menyusun rancangan kegiatan sebagai tindak lanjut dari pemanfaatan video dalam pembelajaran. Kemudian, secara umum, prosedur penggunaan media video ke dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan, yaitu penyusunan rancangan kegiatan penggunaan media video yang terintegrasi dengan RPP. Kemudian, persiapan situasi dan kondisi. Misalnya, mempersiapkan peserta didik untuk tidak berbicara saat video ditayangkan. Lalu, pengkondisian ruangan, apakah harus kedap suara atau minim pencahayaannya, supaya video dapat ditayangkan dengan maksimal, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan, yaitu ketika berlangsungnya penayangan video, guru harus mengawasi peserta didiknya, apakah antusias, serius, atau bahkan tidak peduli terhadap tayangan video yang sedang berjalan. Kemudian yang ketiga, tindak lanjut, yaitu ketika video telah selesai ditayangkan, guru memberikan pengarahan untuk kelanjutan pembelajaran, bisa dengan menjelaskan secara singkat isi video atau meminta peserta didik untuk mengulas kembali isi dari video.
Nah, pada aspek kognitif, video dapat dimanfaatkan untuk menayangkan hal-hal yang terkait dengan pengetahuan dan intelektual siswa. Pada aspek afektif, dapat dimanfaatkan untuk melatih unsur emosi, empati, dan apresiasi terhadap suatu aktivitas. Pada materi PAI, manfaat dari video yaitu menayangkan langsung contoh bagaimana menghargai orang lain pada materi akhlak. Kemudian, melihat tayangan cara berwudu yang benar pada materi fikih. Selanjutnya, ada juga yang menayangkan cara membaca huruf hijaiyah pada materi Al-Quran dan hadis. Tentunya, pada era 4.0 ini sangat mudah mengakses video menggunakan internet melalui aplikasi YouTube. Selanjutnya, kita akan mempelajari sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari media video dalam pembelajaran PAI ini. Nah, sebenarnya nih ya, kalau kita mau cari tahu tuh ada banyak banget tokoh-tokoh atau para ahli yang sudah merincikan dan mengungkapkan pendapat mereka tentang kelebihan dan kekurangan media video. Nah, pertama kita akan bahas kelebihannya dulu ya. Ini ada dari Robert Henich dan kawan-kawan yang dikutip oleh Benny Agus bahwa kelebihan dari media video itu adalah dapat memperlihatkan berlangsungnya suatu proses tahap demi tahap. Misalnya kita mau mengajarkan tata cara berwudu sama peserta didik, kita bisa menampilkan video yang isinya itu adalah bagaimana sih caranya berwudu dari awal membasuh tangan sampai membasuh kaki, seperti itu. Lalu video juga bisa digunakan dalam mempelajari keterampilan tertentu, misalnya keterampilan dalam berdakwah, bagaimana intonasinya, bagaimana bahasa tubuhnya, dan sebagainya. Video juga dapat menayangkan gambar gerak, lalu juga sebagai medium observasi yang aman, dan video ini bisa mempengaruhi emosi peserta didik gitu. Nah, selanjutnya nih ya, ada pendapat yang kedua dari Sofyan Hadi bahwa kelebihan media video dalam pembelajaran itu adalah yang pertama, efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep. Maksudnya gimana ya? Maksudnya itu, karena media video ini bisa ditonton berkali-kali, jadi siswa bisa menonton sebanyak apapun sampai mereka bisa mengerti isi dari video ini tuh sebenarnya tentang apa sih gitu. Nah, yang kedua, media video ini efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena tergolong sebagai media yang menyenangkan, maka media video ini tuh bisa membangkitkan rasa ingin tahu dan antusias siswa terhadap materi tersebut. Nah, jadi siswa tuh pengen tahu gitu loh, ini tuh sebenarnya videonya materinya tentang apa ya, atau nanti kelanjutan materinya gimana ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kelebihan dari video yang ketiga adalah efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Oke, selanjutnya ada juga pendapat dari Muhammad Ridwan Apriansyah bahwa video ini sebagai media pembelajaran yang menyenangkan, bisa membantu peserta dalam memahami materi, juga bisa digunakan dalam waktu yang panjang, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, selama materinya relevan atau masih nyambung, maka video yang kemarin-kemarin bisa dipakai. Nah, itu sangat efektif sekali dalam pembelajaran. Selanjutnya nih, setelah kita mempelajari kelebihannya, pasti ada dong kelemahannya. Apa nih kelemahannya? Kelemahan yang pertama ini pendapat dari Robert Henich bahwa media dengan video ini tuh bisa menimbulkan kesalahan tafsir. Artinya bisa salah arti kalau ditonton oleh peserta didik tanpa dampingan oleh guru. Lalu yang kedua itu butuh biaya yang cukup besar. Karena dalam produksi video ini kita membutuhkan peralatan-peralatan seperti misalnya lighting. Kalau misalnya mau membuat video di dalam ruangan, kita membutuhkan lighting, kita membutuhkan mikrofon, dan sebagainya. Lalu ditambahkan juga oleh Muhammad Ridwan Apriansyah bahwa kelemahan dalam media video ini tuh kita membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pembuatannya. Dari mulai kita take syutingnya, lalu kita editingnya, dan sebagainya juga. Lalu media video ini tuh cuma bisa digunakan dengan bantuan komputer, speaker, dan proyektor. Artinya untuk kualitas dengan fasilitas yang rendah itu tidak bisa, sekolah-sekolah dengan fasilitas yang rendah tidak bisa menggunakan media video ini dalam membantu pembelajaran mereka. Nah, biaya yang dikeluarkan juga relatif besar karena tadi peralatannya harus memadai gitu ya. Semakin lengkap peralatan yang dibutuhkan, maka hasil produksi videonya juga akan semakin bagus dan akan semakin menyenangkan bagi para siswa.